ketika bangsa Israel ingin bebas dari penindasan Raja Jalut, Allah menurunkan perintah kepada nabinya dengan menunjukkan bahwa yang pantas dan bisa membebaskan kalian dari penindasan Raja Jalut adalah Tolut. Dan Tolut ini ternyata tukang angon kambing yang tidak terkenal sama sekali. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, menjelang maghrib ini saya pengen ngobrol sejenak dengan Anda tentang hari-hari ini, di mana kita sedang melihat dan mendengarkan banyak kejadian yang membuat kita prihatin. Satu diantaranya adalah, pertama, bencana yang terjadi di negeri Nusantara ini, sedulur TV Al-Waha. Yang kedua, sebagai warga Nahdien, kita merasa prihatin dengan kondisi yang ada di Badan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di mana terjadi kisruh yang sedemikian menyedihkan. Jujur, saya sendiri sebagai warga NU, sama seperti beberapa warga NU yang pernah saya temui, bagaimana sikapnya terhadap adanya polemik atau kisruh kepengurusan di PBNU. Mereka mengatakan, saya malu sebagai pengurus, sebagai warga NU hari ini. Meskipun saya tidak sebagai pengurus, tetapi saya merasa malu dengan kondisi kepengurusan di pusat saat ini, di mana mereka semuanya cakar-cakaran, saling pecat-memecat, bahkan kemudian ya seolah-olah berebut kekuasaan. Ada yang kemudian merasa tidak mau jadi PJ, tapi tetap saja diterima, pengen tidak mau terlibat konflik di kepengurusan tapi tetap menjadi PJ dan lain sebagainya. Jujur, saya pribadi juga merasa malu sebagai warga Nahdlatul Ulama, sedulur TV Al-Waha. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa yang paling tepat saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah PBNU dan Suriah adalah Kiai Haji Said Aqil Siraj dan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau berdua, kenapa banyak yang mengusulkan? Karena beliau sampai hari ini tidak mengikuti apa yang didawuhkan oleh Rois Am PBNU saat ini, yaitu Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan juga Ketua Tanfidiyah Gus Yahya Khalil Stakuf, sedulur TV Al-Waha. Banyak orang yang berpikiran siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi ketua PBNU, ketua Tanfidiyah PBNU dan Rois Suriahnya. Kalau saya pribadi, kalau boleh saya mengatakan, ini mohon maaf ya, anggap saja ini saya ngedabrus. Kayaknya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya bukan mencari tenar. Kalau orang lain banyak menunjukkan atau memberikan asumsi siapa kira-kira yang paling pantas menjadi ketua PBNU menggantikan Gus Khalil Yahya Stakuf dan Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya ya kalau dibilang mengatakan dikembalikan lagi kepada Mbah Kiai Haji Said Aqil Siraj sebagaimana dawuh ulama-ulama sepuh, saya setuju-setuju saja. Tetapi ini pendapat saya ya, pendapat saya sebagai orang desa. Saya tidak ada di kepengurusan apapun saat ini. Di NU saya saat ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan apapun, dari ranting sampai dimanapun. Tetapi saya hanya sebagai NU kultural yang ada di akar rumput di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kayaknya ini sedulur TV Al-Waha, monggo silahkan saya dibully, saya diketawain. Kayaknya ini saya yang lebih pantas untuk menjadi ketua PBNU daripada kiai-kiai atau ulama-ulama yang sudah sangat terkenal, punya santri banyak, kan mendingan milih saya. Jadi kalau boleh saya berharap atau saya menginstruksikan kepada PC-PC NU se-Indonesia, kalau nanti ada muktamar,
entah itu muktamar luar biasa atau muktamar 2027 kelak yang akan datang, berikan rekomendasi kepada saya untuk menjadi ketua PBNU. Saya akan bersihkan, saya akan jadikan PBNU itu menjadi murni, tidak seperti sekarang acak adul, tidak karuan. Loh, kenapa seorang Bahril Ulum yang ada di desa Buniwah jauh dari Jakarta kok berani-beraninya bilang saya yang lebih pantas? Ini anggap saja ini saya ngedabrus ini. Daripada memberikan asumsi ulama-ulama macam-macam banyak sekali, ada dualisme kepemimpinan, mendingan saya mengajukan diri sajalah. Saya yang lebih pantas itu. Atau teman-teman saya yang ada di desa Buniwah, yang ada di Kecamatan Bojong, yang ada di barisan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ada suara apa ini? Yang ada di PB, yang ada di kepengurusan PWI Laskar Sabilillah, yang lebih pantas untuk menjadi pengurus PBNU. Secara pribadi saya siap apabila dibutuhkan untuk menjadi ketua Tanfidiyah PBNU Sedulur TV Al-Waha. Mohon maaf sekali lagi, silakan saya dibully, silahkan saya diketawain, silahkan saya dibully, karena saya orang desa yang tidak tahu apa-apa, jauh dari Jakarta, tiba-tiba nggak punya nggak punya basis massa apapun, tapi kok ngomong begitu siap untuk menjadi ketua PBNU. Jangan salah, sejarah membuktikan Sedulur TV Al-Waha, ketika Raja Jalut berkuasa semena-mena dan bangsa Israel ingin dibebaskan, berdoa kepada Allah, tetapi apa jawabnya? Allah memberikan petunjuk kepada salah seorang nabinya, angkatlah Tolut menjadi pimpinan perang kalian, menjadi raja kalian, maka kalian akan bisa mengalahkan Jalut. Tercatat dalam tinta emas sejarah, di dalam ayat-ayat dan kitab suci Al-Quran. Sedulur TV Al-Waha, silahkan baca tentang sejarah Tolut. Siapa Tolut itu? Tolut itu adalah tukang angon kambing di sebuah desa kecil, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada seorang nabi ketika bangsa Israel ingin bebas dari penindasan Raja Jalut. Allah menurunkan perintah kepada nabinya dengan menunjukkan bahwa yang pantas dan bisa membebaskan kalian dari penindasan Raja Jalut adalah Tolut. Dan Tolut ini ternyata tukang angon kambing yang tidak terkenal sama sekali. Dia cuma angon kambing setiap harinya dan tidak ngerti apa-apa. Tiba-tiba Allah tunjukkan. Nah, makanya saya yang ada di desa Buniwah ini, kayaknya kalau PCNU se-Indonesia memberikan amanat, nanti pada muktamar, pilih saja Bahril Ulum yang ada di desa Buniwah, insya Allah saya siap. Ini mohon maaf, ini ngedabrus saja Sedulur TV Al-Waha. Jadi daripada berasumsi Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Said Agil Sirat jadi roisnya, saya catatan fidyahnya aja. Ya, jadi silahkan sekali lagi saya dibully lah. Segitu saja. Karena apa? Saya pusing, saya malu sebagai warga Nahdlatul Ulama Kurtular. Ngomong aja sampai belibet itu. Sangin enaknya ya, ngomong sampai belibet lah. Di akar rumput yang bukan struktural, saya jadi malu menjadi warga NU. Kenapa? Ada seorang teman dari Muhammadiyah ketawa kepada saya, gimana PBNU? Dia ketawa kepada saya. Akhirnya saya juga ketawa. Saya malu itu Sedulur TV Al-Waha. Jadi pilih saya sebagai ketua Tanfidiyah PBNU, Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.